Kudus, Engkau dihormati dalam ruangan ini Tuhan. Engkau tahu sampai kedalaman batin kami. Selidiki semuanya yang tersembunyi, yang Kau anggap jahat di pemandangan-Mu Tuhan. Angkat sampai ke akar-akarnya. Kami ingin didapati menjadi orang yang mengasihi Tuhan, berkenan di hadapan-Mu sampai akhir zaman. Semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami menyerahkan semua kelemahan kami, dosa kami, kegagalan kami, kekacauan hidup kami, semua kedagingan kami mau dedikasikan untuk Tuhan saja. Biar Engkau cabut dan Engkau bawa kami menjadi orang yang berkenan di hadapan. Sekalipun kami harus diremukkan, sekalipun harus kami dimatikan dalam perjalanan hidup kami, pikul salib sanggal diri mati daging, sehingga Kristus yang menjadi manifestasi dalam kehidupan kami. Orang lain bisa melihat Tuhan yang manifestasi dalam kata-kata kami, lewat tindakan kami, lewat perbuatan kami, sehingga hidup kami menjadi korban yang menyenangkan hati-Mu. Malam hari ini kami mau belajar firman-Mu, dan kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan belajar pelan-pelan ya, supaya hidup kita ini didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang rajin ibadah, tapi pada prakteknya hidup kita nyebelin sesamamu, nyebelin orang di sekitarmu, bahkan gak menjadi contoh, malah menjadi batu sandungan. Karena seringkali kita melihat orang-orang di sekitar kita yang ngakunya Kristen, dalam tanda kutip, ngerti firman, malah kelakuannya busuk, jelek, dan jahat. Pernah ketemu orang seperti itu? Di negara kita ini tidak ada, tapi di negara Konoha banyak sekali. Tapi hari ini kita mau belajar supaya hidup kita ini semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena tujuan akhir kita itu hanya menyenangkan hati Tuhan, gak ada yang lain. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus ngikutin caranya Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin mau kita. Termasuk kita harus mendedikasikan seluruh jiwa kita penuhnya kepada Tuhan. Jiwa itu ada 3 bagian, roh, di manusia ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa juga terdiri dari 3 bagian. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau. Dan itu harus takluk sepenuhnya di hadapan Tuhan. Pikiran, kemauan, dan kehendakmu itu harus takluk sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tapi kebanyakan orang Kristen dikuasain dan dikendalikan, dipimpin oleh pikirannya sendiri. Tidak heran orang itu merasa hebat, merasa pintar, merasa benar, merasa suci, merasa kudus, sehingga menganggap orang lain jelek, rendah, busuk, jahat, bahkan bisa memandang orang lain itu hina, dan kita merasa paling benar sendiri. Kalau sudah seperti itu, kamu akan selalu bikin trouble kemanapun kamu berada. Tidak heran semua kekacauan yang kita alami, semua keributan, konflik kita dengan orang lain, konflik dengan suamimu, konflik dengan istrimu, konflik dengan orang tuamu, konflik dengan siapapun itu karena apa? Karena kita lebih mengutamakan ego dan hawa nafsu kita, pikiran dan perasaan kita yang mengendalikan. Kalau perasaanmu mengendalikan hidupmu, kacau sekali. Hidupmu bukan disetir dengan tujuan Tuhan. Kamu ngikut Tuhan, nyari Tuhan karena mood. Pernah seperti ini? Kalau engkau nggak bisa kontrol emosimu, engkau nggak kontrol, kendalikan pikiranmu sejalan dengan firman, apa yang terjadi? Kacau ruwet hidupmu. Tidak heran Alkitab katakan, jadilah tenang maka kamu dapat berdoa. Tapi bayangkan kalau kondisi hatimu ini bergemuruh, bergelora, kesel, jengkel, marah, bisa berdoa nggak? Bisa berdoa? Tidak bisa. Makanya Alkitab ngomong, jadilah tenang maka kamu berdoa. Tenang, harus rest in the presence of the Lord. Orang yang hubungannya benar dengan Tuhan, pasti hubungannya benar dengan sesamanya. Kalau hatimu tidak benar dengan Tuhan, hubunganmu dengan sesamamu tidak benar, hubunganmu dengan suamimu tidak benar, hubunganmu dengan istrimu tidak benar, hubunganmu dengan karyawanmu tidak benar. Tidak heran orang model kayak begini gampang sekali marah. Nggak ada di sini. Panjang sabar semuanya. Toleh kanan kirinya, lembut, lemah lembut semua. Amin. Karena di Alkitab ada contoh, sebenarnya banyak contoh sekali, tapi kita mau lihat 2 orang ini. Gara-gara nggak bisa kontrol emosinya, sekalipun diurapin Tuhan, dipimpin Tuhan, gagal. Hati-hati loh. Kalau kita nggak bisa kontrol emosi kita ini, jangan sampai emosimu yang mengendalikan, ujungnya engkau gagal masuk destinasi Tuhan. Hancur hidup ujungnya. Makanya ini penting sekali, kelihatannya simpel dan sederhana.
Tapi kalau kita gagal di area sini, kamu gagal membangun hubungan dengan sesamamu. Padahal Tuhan tuh berkatin kita lewat orang di sekitar hidup kita. Nggak mungkin kan Tuhan kirim uang US dollar dari surga, sekalipun dia sanggup. Benar apa enggak? Ini tertegun apa udah lapar ini kira-kira? Senyum dulu kanan kiri. Senyum dulu kanan kiri, kok bengong lihatnya. Nih, Tuhan memang sanggup buat mujizat. Dia sanggup membelah lautan. Dia juga sebenarnya juga sanggup membelah laut Suramadu kan. Kamu berdoa minta berkat, minta duit 1 karung juga sebenarnya Tuhan sanggup. Tapi Tuhan tidak pernah lakukan itu. Benar apa enggak? Tuhan bisa sanggup keluarkan emas dari tembok atau batu bata diubah jadi emas. Tuhan sanggup. Tapi Tuhan cara berkatin kita nggak seperti itu. Tuhan memberkatin kita melalui orang di sekitar kita. Benar apa enggak? Dan kita tidak pernah bisa pilih orang itu siapa. Dan kita nggak bisa tentukan orangnya seperti apa. Bahkan kita mengharapkan orang lain memberkatin kita yang kita agul-agulkan, apa digul-gulkan. Orang yang kita harapkan malah kadang Tuhan pakai orang lain. Pernah ngalami seperti itu? Karena Tuhan mau kita itu menjaga hubungan kita dengan semua orang itu baik. Karena kita nggak pernah tahu orang yang kita anggap justru biasanya memberkatin kita. Kita tidak pernah tahu siapa orangnya, di mana tempatnya, seperti apa manusianya. Kita tidak pernah tahu. Bagian kita kan menjaga hubungan dengan semua orang. Bahkan orang yang membenci kamu, yang trouble hidupnya dengan kamu, ngecewain kamu, orang itu bisa dipakai Tuhan untuk buka jalan. Do you mau dengar not ini? Ngerti nggak ini? Makanya jaga hati loh. Sekalipun dengan orang yang mengecewakan, sekalipun orang yang menyebalkan. Pernah ketemu orang yang menyebalkan, bencekno? Bahasa populer di Surabaya, bencekno. Pernah ketemu orang seperti itu? Suruh nyebelin, suruh marah-marah, atau suruh mendoakan? Suruh mendoakan. Suruh senyum atau suruh cemberut ketika ketemu orang seperti itu? Prakteknya kan nggak gampang. Kalau kita baik sama orang baik kan mudah, tapi baik sama orang yang nyebelin nggak gampang loh. Justru kita melakukan lebih di antara rata-rata. Kita ini extraordinary. Baik, praktek kekristenanmu itu bukan kumpul-kumpul seperti ini. Ini kita corporate, kita nyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita sama-sama belajar firman. Praktek hidupmu adalah 24 jam sehari di luaran ibadah, tempat ibadah. Di kamarmu, di lingkunganmu, di tempat kerjamu, di kantormu, dengan suamimu, dengan istrimu, praktek firmanmu seperti apa. Bukankah kita udah sering dengerin pendeta banyak sekali kan? Pendeta urapan di Surabaya ini banyak sekali kok. Udah dengerin khotbah di YouTube banyak sekali. Makanya meski subscribe, like, komen, dan share Peter Guntur biar dengerin. Dapat pastikan kamu dengar firman loh. Kenapa? Kita dengar firman seperti itu tapi kita seringkali gagal. Benar nggak? Kita udah tahu firman, seringkali kita lawan kan. Nah akhirnya kita sendiri yang babak belur. Kalau kita nggak bisa kendalikan diri kita akan trouble. Justru orang yang harusnya dipakai Tuhan untuk memberkatin kita, karena kita sikap kita yang salah, emosi kita yang salah, gagal. Jatahmu malah kepending. Coba kita lihat di Bilangan 20 ayat 11 dan 12. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air minum sehingga umat itu dan ternaknya mereka dapat minum. Harusnya nanti Bapak Ibu ini baca sebelum seluruh perikop ini. Tuhan suruh tuding tol, tunjuk pakai tongkatnya. Tapi karena Musa ini ngelihat orang yang dipimpinnya tuh gerutu, ngomel, ngeluh bertahun-tahun, ngomel, gerutu, ngeluh, kadang kesel kan? Berapa banyak orang yang diperhadapkan dengan orang nyebelin terus-terusan? Seringkali kan? Reaksimu seringkali salah kan? Reaksimu salah, hasilnya salah. Kok bengong-bengong, ngalami semua ini kelihatannya. Ya, bener nggak? Kita kalau dipertemukan dengan orang yang nyebelin, jengkelin, bencekno, cenderungnya daging kita ini bereaksi salah. Pingin marah, bereaksinya nggak bener. Reaksimu nggak bener, jatahmu bisa kepending. Dan orang itu nggak diselamatkan. Amin. Tersenyum, ngalami, puji Tuhan. Selamat menikmati ya. Ngerti nggak ini? Nah, apa yang terjadi? Musa secara daging boleh marah, secara daging, secara manusia. Kan kita seringkali ngomong begini kan. Ya aku kan masih daging, aku masih manusia, belum sempurna. Aku boleh dong marah, secara daging aku pengen berontak. Pernah ngomong seperti itu dalam hatimu? Ketika orang nyakitin, kita pakai alasan 1000 macam alasan.
untuk membenarkan ego kita, menyenangkan daging kita, supaya kita ini dapat persetujuan dari Tuhan. Hati-hati, harusnya kamu terima jatah itu bisa dikasih orang lain. Kenapa yang terjadi ketika Musa marah? Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata Israel, mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Akhirnya mereka, dua orang ini tidak masuk tanah perjanjian, gara-gara kayak seperti itu. Karena tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tidak heran Ananias dan Safira di dalam perjanjian baru gara-gara jual tanah terus dipersembahkan. Kalau itu tanah nggak dijual kan tetap miliknya kan. Terus dijual ngomongnya dikasih semuanya, ternyata dikasihnya separuh. Tapi dalam perjanjian di kisah para rasul, di zaman para rasul itu urapan kan kencang sekali. Ya, mujizat kencang sekali. Tidak heran waktu bikin orang makan perjamuan kudus, kalau didapatin orang itu tidak benar hatinya, bisa sakit dan beberapa diantaranya mati karena hadirat Tuhan begitu kencang. Sama halnya Ananias dan Safira, dia bohong tok loh, langsung mati. Makanya kalau kita ngerti bagaimana menghormati kekudusan Tuhan, kita tahu bagaimana bersikap dengan tepat, bertindak dengan tepat, ngomong dengan tepat. Kalau tidak, malah kita bikin dosa. Ngerti nggak? Hati-hati dengan sikap dan keputusanmu serta tindakanmu. Kalau salah, jatahmu malah kepending. Kan nggak mau jatahmu kepending. Kan kalian pingin didapatin finish well, finish strong kan? Akhirnya Musa tidak masuk tanah perjanjian. Hal sepele. Hati-hati loh, apa yang kita anggap sepele bisa berakibat fatal. Ini satu orang. Sekarang kita lihat di satu orang lagi. Ini raja yang hebat nih, raja yang pinter, masyhur, canggih, pinter kayak Bu Christine tuh, pinter, jago cari duit itu. Pinter, jago itu. Jago ini. Ini orang pinter sekali, hebat sekali. Kadang kita ini kalau udah merasa hebat, merasa punya duit, merasa bisa, kadang kita akan nyepelekan orang lain. Yang bukan bagian kita sering kita anggap, aku bisa kok, aku lakukan. Hati-hati. Kalau itu bukan Tuhan suruh kamu kerjakan, bapak belur. Berapa banyak orang ngerjakan bisnis yang bukan bidangnya, ujungnya bapak belur kan. Makanya kita mesti tahu, hidup kita ini miliknya Kristus. Setelah kita percaya lahir baru, hidup kita ini miliknya Kristus, bukan milik kita sendiri. Jadi kita bertindak, berbuat itu seperti sejalan dengan Tuhan. Semakin kita sejalan dengan Tuhan, seirama, seritme dengan Tuhan. Lebih dalam lagi. Tidak heran ujung hidupnya, orang yang seritme sejalan, nempel dengan dadanya Yesus itu kan ngerti detak jantungnya Yesus. Akan dipercayakan lebih besar. Contohnya Yohanes dibanding rasul yang lain. Yohanes itu memiliki hubungan, kedalaman, kedekatan dengan Tuhan. Tidak heran, semua yang dipercayakan pewahyuan yang ditulis oleh Yohanes itu dalam sekali. Kitab Yohanes dalam sekali. Isinya hubungan, kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Terus di kitab Wahyu yang nulis Yohanes, dalam, orang lain nggak susah mengerti itu. Kadang kita perlu pewahyuan untuk baca itu. Itu hal-hal tersembunyi yang disingkapkan Tuhan. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu itu sejalan dengan Tuhan. Kira-kira bikin trouble kan? Sering ribut nggak? Hati-hati kalau orang yang sering ribut dengan sesamamu, ngomong jelek, ngomong kotor, maki-maki orang lain. Artinya hatimu tidak benar di hadapan Tuhan, yang perlu bertobat. Dan mulai tersinggung kelihatannya ya. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-19. Nanti baca di seluruh perikop ini Raja Uzia, ini raja yang hebat sekali, jago sekali, pinter, mahir. Tetapi karena dia merasa kuat, padahal kekuatannya itu datangnya dari Tuhan, dia akhirnya apa yang terjadi? Dia bertindak sesuai keinginannya, bukan sejalan dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika ditegur, ketika dia mempersembahkan korban ukupan itu? Kan dalam perjanjian lama urapan itu berbeda. Yang diurapi itu nabi, ya nabi urapannya nabi, raja diurapi raja, imam diurapi sebagai imam. Nggak boleh sembarangan. Dan ini diurapin sebagai raja dan ternyata harus dia coba-coba karena merasa bisa, merasa mampu, dia bisa melakukan segalanya. Kalau bukan itu tugasmu, jangan lakukan. Bikin trouble dan tak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dia lakukan, dia beri korban ukupan. Ketika ditegur oleh 80 hamba Tuhan yang tegas-tegas, disiplin nih. Makanya kalau jadi hamba Tuhan kan disiplin. Disiplin doa, karakternya juga disiplin, motivasinya juga benar. Kalau tidak, bawa belur,
Ketika didapatin, bayangin raja kan dihormatin kan. Bayangin kalau ada orang kaya bikin salah, seringkali pendeta itu malas negur, takut persepuluhannya hilang, persembahannya hilang. Kan kebanyakan seperti itu. Saya nggak peduli, mau kamu kaya, mau kasih persembahan, kamu salah, tak bilang salah kok. Kamu nggak suka sama saya, cari pendeta lain yang mungkin lebih menyenangkan hatimu. Saya ingin nyenengin hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak suka dengan khotbah, saya cari pendeta lain yang buat kamu bertumbuh. Tapi kalau pendeta lain kamu dikasih pujian terus, dikasih gula-gula terus, lama-lama kamu diabetes rohani loh. Nanti malah penyakitan, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Ini hamba Tuhan tegur, raja yang besar ditegur. Usia, kamu bikin kesalahan fatal. Kan nggak orang suka kan kayak begitu. Kadang sungkan kan, apalagi kita ini orang Jawa. Saya ini orang Jawa loh. Sekalipun saya tinggal di Jakarta, saya ini orang Jawa. Kalau saya tegas sekali, kalau salah ya tak bilang salah, supaya hidupmu benar di hadapan Tuhan. Sering orang yang dekat-dekat dengan saya sering kena semprot kan. Nggak ada di sini, Mas, senyum semua. Lihat di ayat yang ke-19, tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Ketika ditegur marah. Siapa yang sering kali ditegur marah? Kok mukamu kudus semua ini di sini nih? Siapa yang sering kali ditegur marah? Dan anehnya kalau ditegur marah, pakai ayat, cari ayat membela diri kan? Kamu tidak tahu apa yang ku perbuat. Alkitab berkata begini, jangan menghakimi. Kan sering kan ketemu begitu? Loh, saya tuh nganselingin orang sering kali loh ketemu seperti itu loh. Aku ini udah ngerti firman, kamu kayak begitu menghakimi. Cari selalu pembenaran diri. Orang yang ditegur marah pakai firman itu konyol sekali loh. Kata kitab Amsal 29 ayat yang pertama ngomong seperti ini. Apa? Amsal 29 ayat pertama, ayat ini muncul mendadak. Amsal 29 ayat pertama. Apa, Mas? Siapa yang bersih tegang leher? Siapa yang ditegur ngotot? Walaupun telah mendapat teguran, ditegur itu lo malah ngotot, ngeyel, matanya melotot, mendelik, nggak ada kan di sini kan? Aku nggak seperti itu, kamu salah, gini, nggak ada kan? Nggak ada atau tertuduh. Terus begitu pakai ayat lagi, bayangin kalau udah pakai ayat, seakan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dipulihkan. Ini orang dablek, orang ngeyel, orang keras kepala. Kalau ditegur nggak mau berubah, Tuhan pun nggak sanggup pulihkan. Sekonyong-konyong diremukkan tanpa bisa dipulihkan. Jadi kita itu perlu kerendahan hati nggak? Sekarang kalau pasanganmu tegur, yang suami istri mana? Yang punya suami punya istri? Masih single ya? Kamu meski pilih pasangan yang takut akan Tuhan. Kamu salah pilih pasangan, kamu akan ketemu film horor setiap hari di rumah. Doa dulu. Jangan hanya sekedar mukanya ganteng, pakai BMW, pakai Alphard, rumahnya di Citraland. Kalau nggak takut akan Tuhan, jangan. Struggle hidupmu, berjuang mati-matian, babak belur hidupmu. Pilih dulu, doain dulu, tanya sama mamamu yang udah banyak pengalaman itu, boleh nggak model laki model kayak begini nih? Kalau laki aja kamu ajak makan, kamu minta dia minta ditraktir terus tendang itu ke laut. Terus gampang emosian, gampang marah. Jangan mau nikah sama laki kayak begitu. Laki itu harus tanggung jawab loh. Ngerti nggak ini? Jangan modalkan. Jangan hanya sekedar modal ganteng. Ganteng itu, ganteng dan gini yang laki-lakinya udah pada nikah semua ini kecuali sana. Ganteng dan cantik itu hanya 0,0 senti. Enggak percaya kan? Coba kulit muka itu dikelupas, horor itu. Bener apa enggak? Makanya kita itu menikah itu dengan karakternya. Makanya kalau masa pacaran itu masa observasi, bukan nonton, bukan makan, bukan nge-mall, bukan liburan. Kamu ditipu semua itu. Itu masa ngajak ribut, ngajak berantem. Bagaimana lihat reaksinya? Bagaimana lihat responnya? Ini laki bisa bertanggung jawab. Ini bisa buat jadi daddy buat anak-anakku enggak? Ini bisa jadi maminya anak-anak saya enggak, modelnya kayak begini. Kalau kamu tetap cinta ngotot, babak belur nanti. Benar enggak Om? Pernah ribut kan? Kalau istri marah-marah capek ya. Ini para istri kalau melihat suamimu cemberut terus, kamu capek, lelah loh. Makanya mesti belajar takut akan Tuhan. Dilihat tuh karakternya seperti apa. Makanya kalau nih ditegur, belajar memiliki sikap hati yang benar. Dan ternyata Usia ditegur marah, menjadi marah. Kamu ingin tahu isi hatimu seperti apa?
ingin tahu isi hatimu kita seperti apa? Pepetin aja masalah. Izinkan masalah terjadi. Mungkin orang mempersalahkan, mungkin orang menegur, orang memaki, orang ngejek, bencana dan lain sebagainya. Mana? Coba lihat reaksimu pertama kali keluar dari mulutmu apa? Kalian perlu bawa kamera loh, lagi kesel hati itu. Lihat mukamu, ganteng apa cantik kira-kira? Welek kabeh lo, kamu lek marah. Beneran? Nggak ada kan orang marah itu mukanya cantik, bener nggak Bu? Bener nggak? Tapi anehnya kita kalau lagi kesel suka marah ya. Makanya kalau sekali-kali itu bawa kaca lagi marah, lihat nih, malu kamu. Lihat mukamu tuh malu, tapi orang sukanya seperti itu. Lihat bapak-bapak, lebih seneng istrimu tersenyum apa enggak? Atau cemberut? Hai sayang, cinta negeri, good morning, I love you. Atau pilih gimana? Ini para suami kalau ditegur biasanya kan, aku yang cari duit. Bisa gitu. Kamu mesti nurut aku. Hati-hati loh. Kalau ngotot begitu, keras kepala seperti itu kamu nyakitin istri hatimu. Istri hatimu, salah ngomong ya. Hati istrimu loh. Ya entah. Kok yo peka ya? Yang lain ini pada bengong aja. Saya mana? Terus dia bisa kecewa dan sakit hati loh. Orang yang dikecewakan ngomong I love you, bohong semua ya. Makanya karakter, sikap, dan tindakan kita menunjukkan siapa kita. Nanti lihat ketika kamu ditegur, dipepetin masalah, kata-kata yang keluar pertama kali di lidah bibirmu, itulah kamu sesungguhnya. Boleh saya khotbah dan Tuhan tidak tertarik dengan saya khotbah pelayanan kemana-mana, tidak tertarik. Suaranya bagus, keren, apapun yang kita kerjakan Tuhan itu tidak tertarik. Tuhan lebih tertarik kenapa kita melakukannya, tujuannya untuk apa. Kamu ke gereja di sini tuh mau ngapain? Mau ngasih selamatan ulang tahun si Alek? Atau kamu mau cari Tuhan sungguh-sungguh? Cari Tuhan sungguh-sungguh dan kasih ucapan selamat happy birthday, dan kita mau doakan dia biar cepat nikah dan sangjitan. Lebih ingin toh? Happy kan? Begitu toh. Tuhan nggak tertarik loh dengan semua pelayanan saya, tapi Tuhan tertarik dengan isi hati saya. Dan isi hati kita ini akan terlihat aslinya seperti apa ketika kita ditegur. Jadi orang yang sombong, angkuh. Kadang kesombongan itu terlihat waktu kita ditegur dan dinasihati. Kalau orang yang lemah lembut, ditegur itu terima. Kalau kita benar, ditegur itu sebagai didikan, sebagai masukan yang baik. Lalu kita benar, ditegur ya oke lah. Tapi ketika salah, udah tahu salah, ditegur marah, itu konyol. Dan kita sering kali alami seperti itu. Mulai malam ini kita harus bertobat dan memiliki rendah hati. Benar nggak? Itu artinya kalau ditegur marah itu sombong. Enggak, aku enggak sombong. Bohong. Sombong. Enggak sombong kok mukanya kayak begitu ditegur. Benar enggak? Angkuh loh itu. Kayaknya enggak ada di sini. Semua orang yang rendah hati semua. Tetapi Uzia dengan bokor ukupannya di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Dia marah ditegur. Sementara amarahnya meluap. Hati-hati kalau amarahmu meluap ya. Hati-hati ketika amarahmu meluap. Amarahnya meluap terhadap para imam, bisa aja meluap terhadap sesamamu, terhadap temanmu, terhadap istrimu, terhadap suamimu. Hati-hati, karena amarah di hadapan Tuhan itu tidak mengerjakan apa-apa, nggak ada untungnya. Ikutin kata saya, katakan ketika saya marah, tidak ada gunanya sama sekali. Tapi saya sadar itu tidak ada gunanya. Tapi saya sering suka marah. Hari ini mau bertobat saya. Senyum yang manis. Coba boleh kanan kiri kasih senyum dulu. Praktek. Amin. Dia marah terhadap imam, langsung timbul penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ujung naik hidupnya Uzia yang hebat tadi, apa yang terjadi? Dia kena penyakit kusta. Tidak mencapai destinasi lain, diasingkan. Kusta dalam perjanjian lama itu lambangnya kutuk, dikutuk Tuhan. Tadi hamba Tuhan yang hebat tidak masuk tanah perjanjian. Si Uzia kena kutuk. Ada lagi namanya Raja Saul. Tahu kan raja pertama Israel? Ini kan orang gede, tinggi, gagah gitu ya. Tapi hatinya tuh dablek, ngeyelan, benarnya sendiri. Ketika ditegur oleh Nabi Samuel, dia takut harga dirinya jatuh. Siapa yang pernah ditegur merasa terinjak-injak harga dirimu? Lu punya harga diri apa enggak nih?
Dengerin, setelah kita ikut Tuhan, harga diri kita itu tanggung di mana? Pingin tahu? Itu loh, di tulisan welcome depan pintu itu loh. Di mana itu? Diapain? Dikeset-keset, diciumin atau diinjek-injek? Kamu siap-siap kalau pingin rendah hati harus diinjek-injek orang. Dan kita harus tetap merendahkan diri serendah-rendahnya, sehingga orang nggak ada yang injek-injek lagi. Udah rendah mau diapain lagi? Ngerti nggak? Dan anehnya, orang sombong itu antibodinya lemah, sering pilek dia. Nggak percaya lagi, kasih tahu. Orang sombong biasanya kalau jalan ngapain? Angkat kepala. Kan kemasukan air hidungnya, pilek semua. Bener nggak? Antibodinya lemah loh orang sombong. Dan anehnya orang sombong itu nggak sadar kalau dia sombong. Tahu-tahu sudah jatuh. Usia sombong, ditegur marah. Makanya kalau orang ditegur marah namanya Sekarang mau rendah hati kan? Kalau orang negur, tatap matanya, thank you ya kamu diutus Tuhan untuk negur hati saya. Saya itu pernah dibenturkan oleh pemimpin saya waktu itu 2008 kalau salah. Dibenturkan 2009, dibenturkan oleh pemimpin saya. Tahu istilah nabok nyilih tangan? Seperti yang dialami oleh Raja Daud, dia mukul, dia bunuh Uria dengan tangan pahlawannya, dengan tangan panglimanya. Saya itu dihajar oleh pemimpin saya karena dia pemimpin yang insecure, takut jabatannya saya ambil, padahal saya juga nggak pingin apa-apa. Saya melayani Tuhan, ini bukan siapa-siapa. Kamu tahu nggak, saya ini lahir dari Malang, di bawah kaki Gunung Kawi, anaknya penjual pisang loh. Mau ngapain, apa yang dibanggakan? Nggak ada lah. Terus tinggal di Jakarta itu kan orang hebat-hebat, semua itu pemimpin hebat-hebat. Kok aku dianggap mau ambil jabatan itu? Karena dia nggak terima, dia kan nggak gengsi kan hajar saya. Dia hajar pakai orang lain. Dimaki-maki luar biasa. Ngeri itu, masih ada maki-makinya di Gmail. Kalau di YouTube mah sering saya dimaki-maki, udah kenyang. Netizen Indonesia kan horor semua ya. Wajib. Kalau ngomong itu tembus ke jantung itu. Komentar itu pedes. Saya udah biasa, udah kenyang. Karena sebelumnya saya udah dihajar oleh pemimpin saya. Istri saya sampai nggak bisa tidur loh waktu itu. 3 hari dia nggak bisa tidur, kepikiran kok pemimpin kayak gitu. Kamu belum tahu ya. Dunia persilatan itu horor semua, saya bilang. Dunianya para pendekar itu horor semua. Saya dimaki-maki, terus saya balas, tahu balasan saya apa waktu itu? Thank you ya, kamu sudah mengingatkan. Saya anggap kata-katamu seperti kata-katanya Tuhan. Itu isinya makian. Saya dibandingkan dengan si A, si B, si C. Loh, aku ini sopo gitu ya. Terus saya terima. Saya ini orang yang paling seneng kalau orang tegur saya, siapapun. Terutama istri saya sering tegur saya kan. Bisa terima. Pernah komplain nggak saya tegur? Saya terima, thank you ya. Tapi kita seringkali kan nggak suka ditegur ya. Para suami suka ditegur istrimu nggak? Enggak, aku bener kok. Hati-hati loh kamu kayak begitu sombong. Istri pun juga sama. Kalau suami kasih masukan, enggak, hati-hati. Kamu sombong. Enggak ada semua di sini, baik semua ya orangnya ya. Seneng aku ngeliat di sini. Ini nggak ada semua ya. Kalau ditegur pernah marah. Kamu pernah ditegur mas? Diam aja ya. Palek yang tegur ya, kamu senyum aja ya. Hati-hati loh. Kita kalau ditegur, terima itu sebagai didikan. Mau kita benar, mau kita salah, respon kita harus ngapain? Coba senyum dulu. Kamu kalau senyum cantik semua loh, ganteng semua. Tapi reaksimu kadang salah. Reaksimu salah, hasilnya salah. Musa reaksinya salah. Saul reaksinya salah. Uzia reaksinya salah, gagal. Ini berhenti sampai mana ya? Baru 36 menit, kurang 2 jam lah kira-kira. Amsal 14 ayat yang ke-29. Kayaknya udah gak sabar mau tiup lilin ini Pak Aleknya nih. Perhatikan ayat 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tahu gak sabar itu ngapain? Reaksi pertama kali kita sabar itu nggak ngereaksi apa-apa, loh, diem dan sambil tersenyum. Susah kan? Siapa yang pernah dipopet-pop? Siapa yang pernah dipojokkan, disakitin, dimaki-maki orang, ditegur, dipersalahkan? Rasanya kamu pengen balas kan? Daging rasanya teriak. Tapi belajar kamu senyum dan tenang. Kendalikan diri. Waktu kita menenangkan diri kita tanpa bereaksi, artinya kita menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Tapi daging kan nggak terima, pengen teriak, pengen jerit, pengen balaskan. Rasanya aku tak jitos juga, bener nggak Bu Christine? Ini orang dablek tak ketok
Saya tuh konselingin orang tapi sebel kadang. Diomongin ABCD, didoain, ditengkingin, diapain, ini nggak bertobat. Ini kalau aku bukan pendeta tak ketok lo kepalamu, tapi sampai jengkel gitu. Ya karena saya pendeta ya saya mesti doakan kan. Kadang kita itu seperti itu. Daging rasanya ingin balas gitu. Ya kan? Tapi karena kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita mesti belajar senyum dan bahagia. Aku menyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Harusnya seperti itu. Makanya reaksi kita mesti benar. Kalau reaksi kita salah, apa yang terjadi? Meledak, emosi. Tidak ada masalah yang diselesaikan dengan marah. Dengerin baik-baik, ini kata-kata hikmat dari surga. Tidak ada masalah apapun yang diselesaikan dengan marah. Marah justru menambahkan masalah. Kita itu marah. Ini para laki-laki ini belajar ya, para laki-laki ini. Kadang kita tuh ngomong sembarangan, marah des gitu. 5 menit kan kita udah bisa berdamai kan. Kayak kita lupa kan. Enggak. Kok kalian ini udah baik semua ya? Kelihatannya bapak-bapak. Hati-hati loh para laki-laki, ngomong please. Terus sekarang kita ucap kata yang tadi menyakitkan dan tajam. Terus kita mau deket-deketin istri kita, kok dideketin malah ogah ya. Kok malah tolak, kok malah nangis, kenapa? Kita lupa kan 5 menit tadi udah ngomong apa. Seringkali seperti itu kan. Hati-hati loh. Kalau sudah seperti itu hati-hati karena kita ngomong itu. Kalau perkataan kita tajam dan menyakitkan, apa yang terjadi? Kita lupa mengatakannya, orang yang dengar perkataan kita terluka bisa sampai seumur hidupnya. Amin. Nggak laki, nggak perempuan meski bertobat di lidah bibirnya supaya jadi berkat. Tuhan mau pakai lidah bibir kita menjadi penyambung lidahnya Allah, bukan untuk marah-marah, ngomel-ngomel. Hobi kita marah-marah. Istri saya tahu loh. Dari saya itu nggak upload khotbah saya di bawah 2018, isinya marah-marah. Saya sampai ngeri, kok aku bisa khotbah kayak begini? Oh, serem banget. Siapa sih yang dengerin ini? Sekarang sedang sakit. Saya ini sakit parah kan, kemarin sakit parah. Diremukkan Tuhan bentuk saya. Sampai saya nggak bisa jalan 11 hari. Tuhan bentuk saya itu ubah saya. Semakin hari orang kenal Tuhan tuh hatinya semakin lembut. Nggak mungkin orang kenal Tuhan semakin berangasan, pencilaan, pecicilan itu nggak ada. Semakin kenal Tuhan, emosinya meledak-meledak. Itu orang begitu, disalib kita salib balik. Itu dulu, sekarang nggak ada kayak begitu. Itu orang marah, kita balik marah, nggak ada. Orang semakin kenal Tuhan, karakternya menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau hari ini kamu semakin marah, semakin liar, semakin ngawur, semakin berantakan, perlu bertobat. Kasih karunia masih tersedia. Ada hal yang benar harus dibenerin. Kalau enggak, kamu ngawur. Orang yang sabar itu besar pengertiannya. Pingin nggak suamimu besar pengertiannya? Pak, suami saya itu marah-marah terus kerjanya. Suami saya nggak romantis. Jadi kita harus ngapain kalau punya pasangan nggak romantis? Kamu harus pakai holy imagination ya ini ya. Pakai imajinasi yang kudus karena belum nikah. Ini suami istri, kalau pasanganmu nggak romantis, salah satunya harus belajar nabur romantis kok. Kok bengong kabeh ya apa? Nyambung apa enggak? Bener enggak? Alkitab mengatakan apa yang orang lain ingin lakukan kepada kamu, kamu lakukan dulu. Ngerti enggak ini? Justru perjalanan hidup kita semakin diubahkan. Semakin diubahkan, semakin diubah. Semakin kita kenal Tuhan, kita semakin memiliki pengertian. Kitab Yohanes 8 ayat 32 ngomong begini. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semakin kita kenal Tuhan, karakter kita semakin mirip dengan Tuhan. Pasti ini tahun ke depan jauh lebih penuh penguasaan diri dan lebih mesra dengan pasangannya, lebih tenang ngadepin masalah, nggak teriak-teriak histeris. Amin. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Orang yang gampang marah itu bodoh. Bahasa kerennya Surabaya apa itu? Bahasa bodoh itu bahasanya Surabaya apa sih? Coba ngomong yang kencang. Banyak orang Kristen seperti itu loh. Orang yang cepat marah bodoh. Bahasanya Surabaya bukan goblok loh. Goblok. Mantap sekali. Bener enggak? Makanya kalau suka marah artinya awas. Kalau kamu suka marah artinya kamu bodoh. Tapi kalau kamu tenang, enjoy, relax, kamu menjadi orang yang penuh pengertian. Orang yang penuh pengertian, orang yang penuh pengendalian diri dan penguasaan diri. Apa yang tak khotbahin hari ini kamu akan alami. Even nanti keluar pintu itu kamu akan ngalami. Amin. Ini khotbah nggak ngawang-ngawang di surga, nginjek bumi. Dan kamu harus ngalami kemenangan ini. Amin.
Nanti kesini lagi saya melihat orang yang waduh jadi berkat. Saya tanya ya, orang di dunia sana kan nggak mungkin dia datang ibadah, orang dia nggak kenal Tuhan kan, yang agamanya lain itu nggak mungkin datang ikut kumpul di sini kan. Tapi setiap hari kan kita kumpul sama mereka di kantor, di toko, di pabrik, di mana-mana kan, pegawai-pegawaimu itu loh. Nggak mungkin kan dia tanya sama Pak, aku pingin Pahan, Bu Christine, aku pingin punya Alkitab, mau baca Alkitab. Nggak mungkin, mereka nggak bakalan. Tapi mereka kan membaca hidupmu, sikap dan tingkah lakumu serta perkataanmu, mencerminkan Alkitab yang berjalan, Alkitab yang dihidupin, Alkitab yang hidup. Benar nggak? Mereka kan melihat, loh kamu kok beda ya? Bosku nih beda, terkenal. Kata orang Surabaya, ciamik katanya. Keren ini. Orang akan nyaman dekat kita. Kalau orang nggak nyaman dekat kamu, artinya ada sesuatu yang perlu berubah loh. Jangan deket dia. Ngomongnya nyakitin, nyelekit, bencek no. Mangulus tuh deket dia ngutang terus. Apalagi itu kayak begitu itu. Lu berubah itu. Ya, amin. Jadi belajar memiliki kesabaran. Kalau orang memperlakukan buruk, kasih senyum saja. Kalau istri marah, bapak-bapak, kita mesti ngapain? Pandangin matanya penuh asmara, sedikit penuh dengan belas kasihan sambil tersenyum. Jadi marah nggak deh? Bapak-bapak ini loh, makanya disayang terus sama istrinya. Kalau istri marah, pandang istrimu dengan penuh asmara. Jangan malah matanya melotot-melotot. Mau apa kamu? Memang aku nggak bisa. Mau apa? Emang aja. Aku nih laki-laki. Harga diri di mana? Kira-kira apa yang terjadi? Ribut nggak? Ribut, tidur nggak enak, suasana nggak enak. Besoknya mau berangkat kerja, nggak bisa, kerja juga nggak tenang. Diajak makan, ayo kita makan, yuk pilih apa, terserah. Mau makan apa? Terserah. Ini ibu-ibu kan pernah ngalami semua kan model-model kayak gini. Terus diajak mobil, nyetir mobil, diajak ngobrol cuek aja, ngelihatnya ke samping aja. Lo ngapain ke sana? Lehermu lo sakit lo nanti lo, nggak apa-apa katanya. Karena apa? Pernah ngalami semua ini kelihatannya yang senyum-senyum ini ya kan. Suami juga nggak enak, suasananya nggak enak. Sekarang senyum aja. Apalagi kalau orang lain memperlakukan buruk kita, kita hanya diem saja. Nggak usah ngotot pakai kekuatan kita. Tenang, diam, izinkan Tuhan membela kita. Tapi kebanyakannya kita pingin bela diri kita. Kamu bela dirimu, Tuhan nggak akan bela, malah kacau. Kita ketemu problem dan masalah pakai cara kita sendiri, struggle, berjuang. Babak belur hidupmu. Berapa banyak kita seringkali gagal dalam area ini. Nanti kamu dalam minggu-minggu ini kamu akan mengalami dan kamu akan tenang saja. Siapa yang pernah pasangannya marah terus ditimpalin marah, apa yang terjadi? Meledakan. Coba sekarang lihat di Amsal 15 ayat pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegaraman. Kalau salah satu pasangan yang ribut dengan kita dikasih jawaban yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan kelemar-kelemar ya, bukan melehoy. Lemah lembut itu hatimu tuh mau berubah gitu loh. Jangan ngotot, apa? Iya apa? Ini apa? Itu bisa lempar-lemparan tombak loh itu lama-lama. Saling telan, saling cakar, saling gigit loh nanti. Terus perhatikan ini. Kegeraman, jawaban lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi anehnya kalau kita lagi kesel sukanya ngomong yang pedes ya. Seperti makan nasi padang pakai cabai hijau gitu. Nyes ya rasanya kalau nggak pakai cabai nggak. Pernah ngalamin kayak begitu. Lagi kesel, ditimpa sedikit, meledak, menumpuk-numpuk langsung jerar. Bener nggak? Pernah kan? Terus puas kan? Waktu kamu puas, itu orang di sampingmu terluka loh. Pernah ngalamin nggak sih ini? Kok kayaknya saya sama istri saya ngalami. Tapi kita udah ngalami kemenangan. Kita nggak pernah ribut. 6 tahun pernikahan saya, sekarang udah nikah belasan tahun ya, hampir 20 tahun. 6 tahun pertama pernikahan kita itu isinya gegeran, ribut. Kemarin kita bahas-bahas gara-gara spon cucian piring lo ribut. Itu membekas jadi rema dalam hidup saya. Saya nyuci piring, sponnya tidak ini baru pengantin baru nih ceritanya. Sponnya tidak saya taruh di tempatnya. Lah kok dia tuh ngomong begini, kamu tuh nggak setia. Bagaimana nanti aku di jalan kalau orang apalah hidupku nggak dituntun kalau hidup pokoknya macam-macam. Gara-gara spon piring berbicara tentang pernikahan nih opo ya? Tentang masa depan ki opo tuh? Tahu pernah ngalamin kayak gitu kan? Gara-gara hal konyol respon kita salah, ribut gegeran. Padahal terus kan dia ribut macam-macam kan. Nah nih saya bilang,
Kan tinggal gampang toh, Milo taruh di sini. Masih nggak terima loh. Siapa yang pernah ngalami kayak begini? Semua loh, belajar loh, memiliki respon yang benar. Akhirnya sejak saat itu saya meski taruh pada tempatnya. Bukan saya takut sama dia, saya menghormatin dia. Ngerti nggak? Kalau kita menghormatin orang di sekitar kita, kita melakukannya untuk Tuhan. Ujungnya semuanya everything is okay. Bayangin kalau sampai cerai gara-gara apa ini di sidang pengadilan, spon cucian piring. Hah? Kan konyol. Makanya kita mesti belajar loh, mengendalikan diri dan berespon benar. Responmu salah, bawa belur. Kalau ada orang yang marah, responi dengan manis gitu ya. Kamu tak ajak ketawa di sini, kamu nangis ngadepinya, teriak-teriak, nggak kuat Tuhan, teraniaya aku ini. Kalau udah begitu bagus itu. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Hati-hati. Kalau ada ketemu orang marah, karena kita nggak bisa mengatur mulut orang, kita nggak bisa ngatur pikiran orang. Orang itu bebas, ketemu kita bisa maki-maki, marah-marah itu kan kita bisa kontrol emosi orang kan. Yang paling kita bisa kan kendalikan diri kita dengan baik kan. Jangan sampai sudah orang marah, kamu timpalin, tambah marah, berantem. Kemarin dikasih kesaksian tuh, gara-gara pohon mangga, gegeran ribut loh. Untung responnya bener. Tanya, oh pohon mangga apa? Tanya Bu Christine. Responnya bener, jadi kesaksian. Nek kamu marah, ikut marah, meledak, anakmu ketawa, papa mama ini kok kayak perang terus iki opo iki. Belajar mengendalikan diri, belajar bersikap benar. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Sabar untuk ngomong, sabar untuk bereaksi. Amin. Katakan, saya harus sabar dalam segala hal, ngadepin orang di sekitar saya. Sabar, senyum, diam, bersyukur. Simple ya ngomongnya ya. Jalaninya kamu akan nangis, dan tapi kalau kamu lulus, kamu memiliki karakter Kristus. Amsal 19 ayat yang ke-19. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Hati-hati. Hal kita ngomong, kamu cepat marah akan kena denda. Dendanya macam-macam. Kamu marah sama istrimu, hati-hati, kamu tidur dapat batasan guling yang mengerikan itu. Kamu disingkurin itu. Kamu marah sama suamimu, jatahmu dipangkas nanti. Kamu marah sama orang lain, lihat apa yang terjadi. Kita coba lihat di media sosial, orang yang marah, emosi tidak terkontrol, dia berurusan dengan hukum kan? Siapapun yang marah, tidak terkontrol, marah itu boleh. Karena marah melihat tidak kekudusan, tidak kesucian, tapi ngontrol, mengendalikan. Kalau apa-apa marah. Kamu kalau punya pasangan kayak begitu, ngeri loh kamu. Ngerti nggak ini? Yang single-single ini. Pilih pasangan yang sabar, memiliki karakter Kristus. Cepat marah akan kena denda. Orang marah kalau ditolong, engkau hanya menambah marahnya. Hati-hati. Orang sedang marah, diemin aja. Kamu nyentuh-nyentuh orang marah, itu seperti nyentuh-nyentuh anjing yang menyalak. Kira-kira diapain? Tapi kita tuh sering kali godain orang marah. Sudah tahu loh pasangan kita tukang marah, itu senyumin aja. Sabar aja, dia pasti dirubah Tuhan. Nah, kamu tambah timpalin marah, tinggal tunggu waktu digigit itu. Ribut pasti. Amsal 24 ayat 9, jangan menjadi marah karena orang berbuat jahat. Kalau ada suamimu jahat, istrimu jahat, jangan marah. Kasih belas kasihan, minta belas kasihan, doain. Jangan dihakimi, jangan dituding. Siapa suami istri yang ketika pasangannya, suami istri sering marah itu, terus dibawa-bawa nenek moyangnya seringkali. Kamu, bapakmu begitu, keturunan begitu, mancomu, pak kongcomu, opo gitu loh. Yang ribut kita berdua, nenek moyang dibawa-bawa. Pernah ngalami kayak gitu? Suami istri pasti kok. Kamu memang keturunannya begitu, kamu memang begini. Seringkali begitu kan? Hati-hati loh. Yang ribut berdua, kita tuh ribut berdua diselesaikan berdua. Nggak usah bawa-bawa orang tua. Siapapun kalau bawa-bawa orang tua itu sakit hati, nggak enak. Mau diapa-apain orang tua kita yang melahirkan kita, terus dijelek-jelekin. Udah diem lah, selesaiin berdua. Saya ini kalau ribut, saya itu belajar dari Pastor Philip. Ketika saya ribut sama istri saya dulu, terus kita komitmen ya,
Boleh ribut besar kayak apa boleh, tapi tidak boleh lebih dari 2 menit. Tahu nggak ngapain? Bertobat itu harus beresin toh. Ribut cancanya nggak boleh dari 2 menit, kan harus dibereskan itu. Enak? Nggak enak. Kita duduk bareng, nih sini duduk. Kita nih ribut buat apa? Kamu nggak bisa doa, saya nggak bisa doa. Mungkin aku salah 70%, kamu 30%. Atau mungkin kamu bener 80%, aku 20%. Terus kalau ribut mau ngapain? Sini. Nah, ini meski belajar ya, ada yang suaminya keras kepala, ada yang istrinya keras kepala. Tapi hari ini yang dengar firman ini, kata Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama, kamu yang mengerti kebenaran ketika mendapati orang bersalah, kamu harus membimbing orang itu dengan lemah lembut. Artinya kamu harus minta maaf duluan. Enak aja, dia yang salah kok minta maaf. Nah, siapa dia memangnya? Belum tahu saya. Gua ini anaknya sono keturunan siluman ular putih dari Cina sana. Ayo, ini dah keturunannya kuiling kayak apalah gitu. Kadang kita itu kan punya harga diri kan untuk minta maaf. Nanti dia malah kurang ajar. Siapa yang berpikir seperti itu ketika kita ini benar disuruh minta maaf, terus malah kita nanti kalau kita maaf terus diinjak-injak. Pernah berpikir? Anak yang pernah berpikiran seperti itu? Dengerin. Tanya istri saya, ada orang ya. Selama pernikahan ini, setiap apapun keributan yang terjadi, bukan berarti kita nggak pernah ribut, pernah. Apalagi kalau nyetir dia suruh baca Google Map tuh pasti salah terus, kesel tuh kadang. Ini perempuan tuh sering kali salah loh baca Google Map tuh, suruh kanan belok kiri, muternya jauh gitu. Hati-hati nih yang nggak bisa bojol game. Kadang kesel gitu. Saya dalam ribut apapun, kalau dia udah menegang, saya yang pertama kali datengin, peluk, I'm sorry. Kamu mengharapkan laki lu mau jadi hamba Tuhan seperti Yesus Kristus, hari ini kamu melihat seperti Yudas, aku minta maaf. Temenin aku untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kelar masalahnya. Katakan minta maaf. Saya harus belajar minta maaf. Ini buat perempuan ini susah sekali minta maaf. Suruh minta maaf muter. Iya gara-gara ini. Iya muter gara-gara kamu. Gara-gara gengsinya tinggi nih ibu-ibu nih. Perempuan ini suruh minta maaf tuh rasanya kayak apa ya? Bawa beban 40 kilo itu. Dari Citraland ke Pakuan, enggak pakai alasan segala macam. Padahal I am sorry ya, kelar kan. Tapi buat orang yang sombong minta maaf susah loh. Berat sekali tuh minta maaf. Tapi ketika kamu ngambil keputusan seperti ini, kamu akan mengalami sesuatu yang ilahi. Orang yang kamu anggap nanti merendahkan, tidak, dia diubah Tuhan. Kita diubah Tuhan. Terus pernah kan, kita ini kan dari latar belakang yang berbeda, saya dengan istri saya. Saya orang Jawa Tulen dan dia orang Chinese Totok. Di Jakarta saya tinggal orang kampung. Budaya berbeda, orang tua berbeda. Waktu menikah, itu kelihatannya dia menikah dengan hamba Tuhan, dipandangnya hamba Tuhan berjalan sesuai firman, ternyata kenyataannya kan lain kan. Saya ini kan orang Jawa, modelnya kayak orang Madura ya. Ngomong itu ceplas-ceplos begitu ya kan. Dia anggapnya, dia ngelihat orang Jawa itu patokannya orang Solo. Nggih, boten. Aku nikah orang Jawa kok kasar kayak begini deh. Terus tak ajak ke Malang, ke Surabaya. Wah ternyata orang Jawa di sini kayak sama ya ternyata orang di Surabaya kan ya ceplas-ceplos ya ngomongnya. Dia anggapnya aku seperti orang Solo. Kaget dia. Kita dibentuk, diproses. Dan selama saya mau ngambil keputusan yang benar, kita dibentuk berdua. Sampai hari ini tidak pernah ribut. Kita selalu berasmara, berdegup kencang, penuh gelora cinta. Saya apalagi karena apa? Waktu saya sakit, yang nemenin setia itu istri saya. Bapak Ibu, engkau mesti setia dengan pasanganmu, apapun kondisinya, apapun modelnya dan bentuknya. Mungkin bapak-bapak ngelihat pertama kali waktu nikah modelnya kayak gitar Spanyol. Sekarang sudah umur pernikahan 30 tahun udah kayak piano, tetap dicintai, tetap dikasih, tetap disayang. Karena dalam waktu nanti kita ini sesama ini apa lagi itu. Selama masa tua yang menemani adalah pasangan hidup kita. Saya sakit itu, dimandiin, siapin makan, dipapa ke toilet, diadut, tambah sayang, tambah cinta. Masa yang menemani masa tua kita adalah pasangan hidup kita. Bilang I love you setiap hari. Saya tiap hari itu bilang I love you sampai belenger gitu. Karena kita ingin saling mencintai, kalau mengasihi ya kan mutal. Sering terima ucapan I love you, you love me dan lain-lain gak ya? Ya? Harus belajar loh ya. Belajar ngomong yang baik, ngomong yang mesra.
Sebab dari sana kamu akan membangun hubungan yang kokoh dan solid. Yang tinggal 2 ayat lagi selesai. Udah seneng kan? Amsal 29:11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Orang bebal. Bebal itu bodoh, ndablek, ngeyelan. Benceno, ngeselin. Isinya gampang ngamuan. Tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kamu jadi orang bijak atau orang bebal? Tentunya jadi orang pinter dong. Amsal 29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Orang yang gampang gusar, tahu gusar itu panik histeris itu. Ibu-ibu tuh kalau kamu gampang panikan, gampang histeris, tahu panik histeris? Rasanya tuh geram, kesel, pingin meledak, matanya melotot ke sana, iya, gitu. Pernah kayak begitu? Nggak ada ya di sini ya, kelihatannya udah penuh penguasaan diri kan. Khotbah saya ini nggak cocok di tempat ini, penuh penguasaan diri semua. Orang yang meledak tuh diem gitu. Hati-hati loh. Nek kamu pingin meledak terus, artinya kamu nggak ada pengendalian diri. Suatu hari kamu akan ketemu problem. Suatu hari kamu akan ketemu masalah. Harusnya kamu mengalami promosi, tidak akan mengalami promosi. Seharusnya kamu deal bisnis dengan orang-orang itu bisa tanda tangan proyek. Gara-gara emosimu meledak-ledak, kamu kegagalan, nggak dapat berkat jatah itu. Kita deal bisnis, para pedagang, para bisnismen tahu kok bagaimana approach orang. Ini bahasa Inggris saya agak belepotan karena my English from Tegal ya. Approach, touch orang itu. Untuk apa nama itu? Nyentuh hati orang kita itu kan penuh kesabaran, perlu pengendalian diri ya. Orang bisa melihat kita ini orang yang bisa dipercaya. Untuk deal bisnis kan kita perlu kepercayaan. Nah kamu sini marah-marah, meledak, ngamuan, jerat-jerit, histeris kayak orang nggak jelas itu. Siapa yang pernah kena masalah jerat-jerit, histeris kayak orang nggak kenal Tuhan? Kamu kena masalah histeris, jerat-jerit, teriak, gulung-gulung, ngapain itu? Artinya engkau nggak punya pengendalian diri. Hari ini mesti belajar. Kalau enggak, kamu akan ketemu problem terus. Lanjutnya ayat 29 dan 20, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Kamu gampang ngamuan, banyak pelanggarannya. Ini ayat terakhir, katakan yes gitu. Ini ayat terakhir. Loh, aku seneng bilang itu. Kelihatannya pengen dengar firman ya. Ini orang yang luar biasa. Amsal 30 ayat 33. Sebab kalau susu ditekan ke mentega yang dihasilkan. Kalau susu ditekan, mentega yang dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, keluar darah keluar. Kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Belajar mengendalikan diri. Alkitab katakan marah tidak pernah mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Kamu marah suami istri tidak bisa berdoa. Bagaimana kamu menyembah Tuhan dalam kondisi marah? Bagaimana kamu menyenangkan hati Tuhan dalam kondisi marah? Bisa marah dengan masa lalu, marah dengan keadaan, marah dengan situasi, marah dengan orang lain, tidak mengerjakan apa-apa. Kita harus menaklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bayangin kalau kita bisa mengendalikan diri sepenuhnya. Ketemu dengan siapapun, orang bisa melihat manifestasi karakter Kristus dalam hidupmu. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajari ini, kamu ngalami dan kamu ngalami kemenangan. Ini yang mau nikah ini, engkau perlu pengendalian diri. Perlu menguasai diri. Belajar menerima kekurangan satu dengan yang lainnya. Jangan dituntut terus menjadi serupa segambar dengan Yesus. Cewa kamu. Dan anehnya para istri dan para suami itu ingin merubah pasangannya seperti Yesus. Kamu kecewa sampai matamu biru semua, dia tidak akan berubah. Benceno, ngeselin. Dulu pernah istri saya, kamu tuh kita udah nikah bertahun-tahun, itu para laki-laki biasanya nutup kitchen set dibuka semua lupa nutup. Nggak ada di sini ya, kayaknya saya saja. Lupa nutup kulkas, parkir mobil lupa taruh kuncinya di mana, mau pergi ribut gitu kadang. Biasanya kayak begitu. Kawin nggak berubah-berubah. Aneh, saya bilang. Kalau kamu ingin merubah saya, kamu kecewa nanti, kamu sakit hati. Kamu rubah hatimu, sabar ngadepin saya, karena lakimu masih perlu kesabaran. Ya kita mesti ngakuin toh, masih perlu kesalahan. Karena pasangan hidup kita ini adalah orang yang spesial yang dikirim dari surga. Katakan amin. Katakan suami saya. Ini yang para istri loh, ngomong kenceng kok susah banget. Suami saya atau istri saya adalah orang spesial, orang antik, orang unik,
Handmade dari surga, dikirim menemanin saya, membentuk saya, memproses saya, menemanin hidup saya jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kamu mau marahin pasangan, mau melo-melin, urusanmu sama Tuhan. Dia orang spesial yang dikirim Tuhan kok. Pak, aku nikahnya ini mendadak seperti Siti Nurbaya. I don't care. Selama kamu udah diberkati, kamu menjadi pasangan yang sejalan dengan Tuhan. Jangan pernah tuntut dia seperti yang kamu mau. Benjeno kamu kesel kecewa. Terima dia. Terima kekurangannya. Kekurangannya dia kekuatanmu, kekuatanmu adalah kekurangannya dia. Hidupmu bahagia. Saya setiap hari itu pacaran setiap hari sama istri saya. Sampai orang, karena hampir tiap hari saya ngonselingin orang ribut, berantem. Di Jakarta dari istri saya tahu tuh, dari bangun tidur jam 5:30 pagi ditelepon orang, ngapain Pak? Saya mau bunuh diri. Ya wis bunuh diri lah, nanti live streaming saya bilang. Suami saya selingkuh, beneran. Pak, istri saya teriak-teriak histeris. Jam 2 gitu. Sekarang saya silent, makanya saya tak bilang itu pagi baru lihat. Oh iya tak teleponin. Karena apa? Kalau pernikahan kita itu dipulihkan, kita itu hubungan kita itu hidup kita dipulihkan, kita akan dipakai itu memulihkan orang lain. Amin. Tidak menutup kemungkinan ini orang yang lagi struggle ini. Ketika kamu hari ini struggle dan suatu hari dipulihkan, kamu akan memuridkan para suami-suami atau para istri-istri yang hidupnya berantakan. Mereka akan cinta Tuhan. Nah, hidupmu belum dipulihkan, kamu mau memulihkan apa? Malaikat ngomong, ini angkat tangan nih, hidupnya kayak begini. Oh, pengen dipakai Tuhan. Orang yang mau dipakai Tuhan available, menyerahkan dirinya sepenuhnya di hadapan. Perhatikan Daud. Tadi katanya ayat terakhir ya Pak, kok tambah panjang ya. Gini, Daud itu ketika bikin kesalahan, parah kan, ditegur. Apakah dia bela diri? Dia nangis sama Tuhan. Jangan ambil rohmu Tuhan daripadaku. Sadar diri dan bertobat, balik sama Tuhan. Nek kamu ditegur, siapapun yang negur, itu mulutnya dipakai Tuhan. Kalau kita ditegur orang yang lebih hebat, kita kadang gini. Tapi kalau negur, orang yang dipakai negur adalah orang-orang status sosialnya lebih rendah, bagaimana respon? Karena Tuhan bisa pakai mulutnya siapapun juga untuk negur kita, supaya kita ini sejalan dan didapati menyenangkan hatinya. Amin. Siap diremukkan? Loh, kok lemas sudah dengar khotbah satu jam? Siap diremukkan? Katakan yes gitu. Berkemenangan. Respon benar. Tambah mengasihi pasangan. Kamu hati-hati loh pilih pasangan. Doain dulu. Kalau perlu puasa, doa puasa. Harus doa puasa. Doa ini benar dari Tuhan atau enggak? Jangan ngelihat, wah dia kayak artis Korea, kayak Lee Min Ho, ya usahlah model Lee Min Ho. Kalau kelakuannya buruk, buang ke laut biar dimakan ikan cupang. Belajar sekarang hidup takut akan dan memiliki respon yang benar. Nanti kamu akan bahagia. Sekalipun orang perlakuan buruk, orang jelek kelakuannya, kamu akan tetap senyum. Tidak apa-apa. Ini diizinkan Tuhan membentuk saya kok. Amin. Nanti kamu akan mengalami promosi dan peninggian. Tutup matamu, kita berdoa. Roh Kudus, aku berdoa, hadirat-Mu mengalir dalam ruangan ini. Tuhan, Engkau sendiri yang beracara. Bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama.